Bila kau rasa gelisah di hatimu, haleluya. Bila kelam kamu tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Amin, haleluya. Berseru dan memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Haleluya. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kamu tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Haleluya. Berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila persoalan dalam hidupmu, tapi percaya, datanglah pada Yesus. Yesus selalu bersama kita. Haleluya. Berdoa, berseru, panggil namanya, percaya Dia Yesus mendengar doamu. Oh, percaya, Yesus selalu dengar. Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Lalu berseru, memanggil namanya, berdoa, sebutlah nama Tuhan Yesus. Percaya, jangan pernah bimbang. Percaya, Yesus dengar doa kita. Dalam Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal yang besar dan yang tidak terpahami, jadi hal-hal yang tidak kau ketahui. Percaya, jangan pernah bimbang, yakin. Amin, haleluya. Percaya, berdoa dalam nama Yesus. Yesus dengar doa kita. Berseru, memanggil namanya, ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan dunia. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Kaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu. Terima kasih buat berkat anugerah-Mu. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu. Terima kasih buat perlindungan-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna. Oh haleluya. Percaya hanya pada Yesus, berdoa berseru hanya pada Yesus. Oh percaya, jangan pernah bimbang. Percaya Yesus dengar doa kita. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang sempurna. Kami mau baca firman-Mu. Kuduskan mulut hamba-Mu, sucikan pikiran kami,
Bersihkan hidup kami, layakkan hidup kami Bapa. Bentuk hidup kami supaya kami menjadi serupa dengan Kristus. Ampuni dosa kami, segala kesalahan kelemahan kami, Tuhan ampuni. Dalam nama Yesus kami percaya Engkau mendengar doa kami Bapa. Kami berdoa dengan yakin saudara firman, kami pasti menerimanya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami semua diberkati Tuhan. Kasih karunia Tuhan menyertai kami. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Yesus, Tuhanku, Juru Selamatku. Engkaulah pusat hidupku di atas segala-galanya. Kami hamba-Mu, anakmu sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin, amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus karena kasih-Nya sempurna. Kalau Tuhan sudah menyertai kita hari Senin malam ini tanggal 25 April 2022, berarti tinggal berapa hari lagi kita di bulan April ini. Minggu depan sudah kita memasuki bulan Mei. Rasanya tidak terasa saudara, kita menjalani dalam tahun 2022 sudah 4 bulan. Tetapi semua karena anugerah Tuhan. Biar kita makin hari mau cinta Tuhan. Bila perlu koreksi diri, kalau Yesus kasih-Nya sempurna, ada yang menjadi pertanyaan buat kita, apakah kita betul-betul mencintai Tuhan, makin bertumbuh di dalam Dia? Apakah saudara makin dewasa bersama saya? Kami dengan Tuhan, Tuhan, aku mau makin cinta Tuhan. Aku mau hidup lebih dewasa, lebih dalam dengan Tuhan. Dan hidup melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari sebelum kita istirahat tidur, kita kembali kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan menjadi makanan rohani buat kita. Seperti kita sehat karena makanan jasmani, demikian rohani kita harus sehat kalau kita diisi dengan firman Tuhan. Amin. Kita membaca kitab Ibrani pasal 6 ayat 9 sampai 20, sehingga demikian kita selesai pasal 6, dan atas rahmat anugerah Tuhan besok kita dipelihara sama Tuhan supaya kita memasuki pasal yang ke-7. Berarti di tengah-tengah saudara, karena Ibrani ini ada 13 pasal. Kalau kita besok malam kita masih pasal 7, berarti kita tinggal separuh lagi. Puji Tuhan, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita cinta Tuhan Yesus. Saya mau baca Ibrani pasal 6 ayat 9 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik, yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya, oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijadikan Allah. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, yang bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak orang yang lebih tinggi daripadanya, katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, dan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah dengan orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengakuan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita mencari perlindungan, beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ayat 20 terakhir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar dengan setia. Mari Bapak Ibu, senantiasa saya tidak pernah bosan komitmen kita bersama. Bapak Ibu Saudara semua bersama saya, setiap kita komit dengan Tuhan, kita mau cinta Tuhan Yesus, kita mau setia sampai langkah terakhir, dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Karena kalau saudara setia kepada dunia, dunia bukan juru selamat.
Pekerjaan yang kita setiai tekunan akhirnya ujung-ujungnya Bapak Ibu pasti pensiun. Tidak selama-lamanya saudara bisa pegang perusahaan. Termasuk kalau Bapak Ibu punya perusahaan, tidak selama-lamanya kita menjadi pemimpin terus. Pasti akan diserahkan kepada warisan anak-anak, cucu, dan seterusnya. Jadi artinya di dalam dunia tidak ada yang kekal. Tapi hanya di dalam Dia Yesus ada janji yang kekal. Itu yang kita cari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara semua setia, rajin baca Alkitab, renungkan firman Tuhan, kita menjadi lakukan pelaku firman Tuhan, dan kita mau taat menjadi pelaku firman. Dasarnya kita setia, cinta Yesus sampai langkah kita terakhir, dan Tuhan akan menyertai kita. Karena di dalamnya ada 3 yang saya mau sampaikan. Yang pertama tentang keselamatan, saudara. Ini penting. Sesuai dengan firman Tuhan, ya, di dalam tadi Ibrani pasal 6 ayat 9 dikatakan bahwa kamu yang 9b, bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Ini yang perlu kita idam-idamkan, keselamatan, saudara. Kalau saya lihat di dunia ini berita-berita televisi, orang saling membunuh, saling mengkhianati. Sebetulnya kita butuh keselamatan, saudara. Tapi mereka tidak tahu keselamatan yang sempurna dari mana. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, karena keselamatan yang Tuhan sedang nyatakan yaitu hanya di dalam Dia, Yesus Kristus Tuhan. Ada 3 hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama tentang keselamatan. Yang kedua, untuk memperoleh keselamatan, Bapak Ibu harus sabar, saudara. Harus sabar. Sesuai dengan janji Tuhan, supaya kita sabar, karena di dalam balik kesabaran atau janji yang pasti. Yang ketiga tentang pengharapan. Jadi ketiga, 1 tentang keselamatan, kedua jaga kesabaran kita, dan kita terus berharap sama Tuhan. Di ayat 13 tentang sabar, Abraham menanti dengan sabar, dan demikian memperoleh apa yang dijanjikan kepada kita. Perlu. Banyak orang Kristen tidak sabar menanti waktunya Tuhan, seperti 5 gadis yang bodoh. Dia tidak sabar, akhirnya minyak habis, punya pelita minyaknya habis. Jadi demikian juga kita, tidak sabar menanti waktunya Tuhan. Kita hidup menurut daging, kita menuruti kemauan dari teman-teman, akhirnya banyak mereka jatuh di dalam dosa, tidak mempertahankan keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Seperti kita baca di dalam Filipi pasal 2, saudara. Filipi pasal 2 ayat 12 dikatakan demikian, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu tidak hadir. Jadi ini Rasul Paulus bicara kepada jemaat yang di Filipi. Bukankah kamu pelihara keselamatan waktu aku hadir? Jaga keselamatan. Kalau dia tidak ada, ya demikian artinya dalam kehidupan rohani. Jaga keselamatan kita. Tuhan tolong kita atau Tuhan tidak tolong kita, tetap kita mau cari keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Dan kita bersabar, ya. Menantikan kedatangan Tuhan harus bersabar. Seperti dalam Yakobus pasal 5. Mari saya mau bacakan 3 hal yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama bicara tentang kesabaran. Supaya Bapak Ibu bersabar sampai waktunya Tuhan, ya. Ya, karena apa? Yang pertama tadi keselamatan. Karena keselamatan tidak ada juru selamat lain, hanya di dalam Dia Yesus Kristus. Saya kasih 1 ayat lagi, saudara, tentang keselamatan. Kan tertulis dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 dikatakan demikian. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Ini coba. Keselamatan di luar Yesus tidak ada, hanya di dalam Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Oleh itu mari inceran sasaran kita supaya kita selamat, saudara. Selamat kita di dunia kan apa yang rindu, saudara. Rumah tangga kita diselamatkan, tidak terjadi perceraian. Bisnis usaha kita diberkati Tuhan, ya, tidak mengalami kerugian, kehancuran. Tapi kita mau selamat, ya, keselamatan rohani, jasmani. Jasmani kita di dunia ada keselamatan. Kita semua dipelihara Tuhan. Contoh saya pribadi bersama Bapak Ibu tidak pernah sakit. Ini berarti selamat jasmani. Selalu sehat karena apa? Dekat dengan Tuhan. Menyata bahwa keselamatan itu hanya datang dari Yesus Kristus. Dan kedua, belajar kita sabar, ya. Sabar itu tertulis dalam Yakobus pasal 5 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani yang menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia
sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Coba nih, seorang petani dia sabar sampai musim semi, penuaian terjadi. Biarpun musim hujan, terus dia sabar. Demikian kehidupan kita. Belajar sabar menantikan waktunya Tuhan. Karena suatu hari kalau sabar, menanti waktunya Tuhan, Tuhan akan wujudkan keselamatan. Dan yang ketiga, tentang apa? Tentang pengharapan, saudara. Kita terus berharap kepada Tuhan. Karena janji Tuhan tidak pernah berdusta. Kalau saudara baca tadi, Tuhan tidak pernah berjanji berdusta. Kita mau baca di dalam Titus pasal 1 ayat 2. Tuhan berjanji ya dan amin. Tuhan tidak pernah berjanji berdusta akan pengharapan kita. Sebagai terakhir, Titus pasal 1 ayat 2 dikatakan, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Tuhan Yesus berjanji, iya dan amin. Sekarang yang banyak tidak sabar oleh karena kita sendiri tidak bersabar. Oleh karena seringkali kita hidup menurut daging, tidak menurut kehendak Tuhan. Waktu melalui firman Tuhan belajar kita mengkai pentingnya Bapak Ibu. Saya bersama Bapak Ibu komit. Ada firman Allah pagi dan malam. Seperti malam hari ini sebelum kita berbangun tidur. Dikuatkan kembali oleh firman Tuhan. Supaya kita jaga keselamatan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Keselamatan bukan diberikan oleh dunia. Biarpun orang kaya punya dana triliun. Tetapi tetap itu uang tidak menjadi juru selamat. Apakah kalau saudara mati uangnya banyak itu orang itu dibawa bisa menyelamatkan, bisa tetap menghidupkan dia? Tidak bisa. Mati tetap mati. Dan uang tetap kita tinggalkan. Rumah, aset, mobil, ya semua kita tinggalkan. Seperti dalam 1 Timotius 6 ayat 7 saya mau baca. 1 Timotius 6 ayat 7. Kita lahir dan membawa apa-apa. Tinggalkan dunia juga tidak apa-apa. Coba 1 Timotius 6 ayat 7. Saya mau baca demikian firman Tuhan. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Amin. Untuk mari kita jaga keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan kedua, kita belajar sabar. Jadilah orang yang suka bersabar. Jangan dikit-dikit marah, emosi tidak. Saya belajar sabar saat ini menjadi hamba Tuhan. Bertobat tiap hari saudara. Ya, kalau dulu mungkin kita suka marah, tapi dalam nama Yesus kita sudah bertobat, belajar. Kita tidak emosi-emosian, tapi belajar sabar. Menjadi anak Tuhan yang baik. Dan ketiga, karena dibalik itu semua, ada janji Tuhan. Mau pengharapan kepada Yesus. Karena Tuhan berkata, berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berdusta. Oleh itu mari kita pelihara keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Dan kedua, kita belajar sabar menanti waktunya Tuhan. Dan terus berharap kepada Tuhan. Pengharapan kepada Yesus Kristus yang dimana janji Tuhan tidak pernah berdusta. Seperti tadi firman Tuhan katakan, janji Tuhan kepada Abraham diberkati dengan berlimpah. Ternyata sukses saudara. Abraham sukses. Abraham sangat diberkati, sangat kaya kalau saudara baca di kitab Kejadian. Ishak pun diberkati, Yakub pun diberkati. Maka disebut Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati kita semua. Waktu perlu kita berseru kepada Tuhan. Dan terus kita mau dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Sehingga demikian suatu hari kelak, banyak dengan doa saudara. Terlebih kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Keadaan dunia yang semakin kacau ini saudara. Kita mau semakin dekat dengan Tuhan. Libatkan Yesus dalam seluruh aspek hidup kita. Suatu hari kelak keselamatan yang kita impikan akan terwujud. Dan hidup kita penuh dengan doa. Berseru mengambil nama Yesus. Kita mau setia sampai langkah kita terakhir. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Berseru dan memanggil namanya, berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Dia Yesus responsif, percaya, dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Amin, haleluya. Berseru dan memanggil nama Yesus, berdoa, dia akan segera bersama kita. Percaya hanya kepada Yesus, dan Yesus selalu dengar doa kita. Percaya dia tahu jauh darimu, Tuhan Yesus dengar doa kita. Amin. Tuhan
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam, selamat berbaring tidur, jangan lupa berjaga dan berdoa, dan pelihara keselamatan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Dan kedua, belajar sabar. Dan ketiga, terus berharap kepada Tuhan, karena janji Tuhan, iya dan amin, sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua, dan Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan, haleluya, amin.